Selamat sore semua, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah Madya dan Remaja. Mari kita mempersiapkan hati kita akan memulai, namun sebelumnya itu kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau satu minggu Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami masing-masing. Hingga pada sore hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Dan pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong, memberkati setiap adik-adik kami yang terlibat dalam pelayanan. Mereka memberkati Tuhan. Agar kami sama-sama merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan Yesus akan bersama dengan kami. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini, dan untuk memimpin pujian yang pertama adalah adik kekasih kita atau teman kita, Rea. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go! Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua! Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri nama-Nya kami. Hatiku memohon bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kepadamu pada sore hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau satu minggu Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami masing-masing, baik kami sebagai guru-gurunya, bahkan adik-adik kami mengikuti pelajaran dari rumah ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan tetap memberikan semangat sehingga boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk ke depan ini dalam perjuangan adik-adik kami. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati. Terlebih ya Tuhan kami mengucap syukur bahwa adik-adik kami yang ada di kelas 6, kelas 9, kelas 12 yang sudah mengikuti ujian sekolah ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap apa yang sudah dia lakukan ya Tuhan, sehingga boleh memperoleh nilai yang memuaskan ya Tuhan, dan di dalamnya dia
boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa terus ya Tuhan untuk perjuangannya ke depan. Mari Engkau bukakan jalan ya Tuhan, sehingga adik-adik kami boleh meraih cita-citanya di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Kami berdoa juga buat adik-adik kami yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti semester kenaikannya Tuhan. Berikan juga hikmat, akal budi, kesabaran dalam mengikuti pelajaran, bahkan mempersiapkan. Berikan kekuatannya Tuhan sehingga boleh kuat nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa terus ya Tuhan, apa yang dibutuhkan adik-adik kami ke depan ini, mari Engkau mempercukupkan ya Tuhan, sehingga adik-adik kami boleh memperoleh yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik kami yang ke depan ini tentu akan mempersiapkan diri memasuki sekolah yang baru lagi. Mari Engkau tunjukkan ya Tuhan yang terbaik bagi dia. Bahkan biaya-biaya yang akan dibutuhkan, mari Engkau siapkan ya Tuhan. Kalau ada di antara adik-adik kami yang dalam kelemahan tubuh sekalipun kami tidak sebutkan namanya Tuhan, mari Engkau juga tolong ya Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, sehingga boleh mengalami kesembuhan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Dan kami berdoa terus adik-adik kami, apapun yang dikerjakan bersama dengan kedua orang tuanya, terlebih ya Tuhan kedua orang tuanya dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakan setiap hari, buat semuanya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini adik-adik kami akan mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau memberkati, buka hati dan pikirannya, sehingga boleh mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Dan apa yang didengarkan boleh dilakukan di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami terlalu percaya dan kami meyakini bahwa Tuhan akan menolong kami. Terlebih ya Tuhan menghadapi COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Mari Kau kuatkan kami ya Tuhan, berikan hikmat, akal budi. Terlebih adik-adik kami boleh menjaga kesehatannya di masing-masing rumahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kau siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semua adik-adik yang ada di rumah ambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Mari semua adik-adik memperhatikan di rumah. Saya akan membacakan untuk adik-adik semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Joshua menggantikan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abrim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Arum abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh
letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Harus berdiri di depan Imam Eliasar supaya Eliasar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sampai sekian pembacaan kita pada sore hari ini. Mari adik-adik, madya dan remaja perhatikan. Dari pembacaan ini kita akan belajar judul pelajaran kita hari ini yaitu Musa di atas Gunung Nebo. Musa di atas Gunung Nebo. Nah, apa tujuannya adik-adik untuk mau belajar tentang Musa di atas Gunung Nebo? Tujuannya supaya kalian mengetahui bahwa Tuhan sendiri yang akan memilih Yosua menggantikan Musa. Kemudian yang kedua, supaya kalian tahu bahwa Tuhan telah mempersiapkan orang yang akan dipilihnya untuk memimpin umatnya. Kemudian yang ketiga, supaya kalian meyakini bahwa pemimpin yang dipilih Tuhan akan memimpin dalam kebenaran dan keselamatan jika dikuasai oleh rohnya atau roh Tuhan. Itulah tujuannya kenapa adik-adik belajar dari Musa di atas Gunung Nebo. Adik-adik semua perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang kita mau pelajari di sini? Sebagai generasi pertama tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga Musa, ia tidak boleh masuk ke sana karena pelanggaran Musa dilakukan. Kepedulian terbesar Musa tidaklah pada dirinya, tetapi pada umat Israel. Ia telah membimbing mereka dengan setia dan Yosua pun dipilih Allah untuk menggantikannya. Adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bangsa Israel telah sampai di seberang sungai Yordan, dipimpin oleh Musa. Mereka sudah siap untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi Tuhan meminta Musa untuk naik ke Gunung Nebo. Musa berada di Gunung Nebo dan memandang keindahan dan kesuburan tanah Kanaan. Tetapi ia tidak diizinkan untuk masuk. Musa meminta Tuhan untuk memilih seorang pemimpin, memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Tuhan kemudian memilih Yosua dan ia diurapi oleh Imam Eliasar. Adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, namanya Musa, seseorang yang dikubur oleh Allah sendiri. Waktu Musa meninggal, yang menguburkan sendiri adalah Tuhan sendiri. Musa mati di atas Gunung Nebo. Nah, pekerjaan Musa telah selesai. Tibalah saatnya bagi dia untuk berangkat dan saat di mana orang lainlah yang harus mengambil alih posisi kepemimpinan atas umat Israel. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas Gunung Nebo. Itulah tujuannya Tuhan menyuruh Musa naik ke Gunung Nebo, karena saatnya kepemimpinannya akan beralih kepada orang lain. Tuhan menyuruh Musa naik ke Gunung Nebo. Yosua akan memimpin umat itu di atas gunung itulah engkau akan mati dan berkumpul bersama dengan para leluhurmu. Jadi waktu dia naik ke atas Gunung Nebo, disitulah Musa meninggal dan dikubur oleh Allah sendiri. Saya membayangkan adik-adik dan merasakan detik-detik ketika Musa meninggalkan umat Israel. Seluruh umat itu berkumpul dan suasana perpisahan yang mengharumkan mencekam segenap umat. Mereka meratap
Mereka meratap, kemudian meratapi perpisahan ini. Bahkan ada di antara mereka yang menyobek pakaian mereka, tanda berkabung. Mereka sangat mengasihi orang tuanya, atau orang tua ini yaitu Musa. Walau kadangkala mereka berpikir bahwa ia sebagai orang tua yang keras dan tidak sudi berkompromi sedikit pun dengan kesalahan atau dosa mereka. Mereka tetap mengasihi Musa. Mereka merasa sangat kehilangan pengikut seorang bapa yang selama ini sudah dengan sabar menuntun mereka. Dengan linangan air mata mereka menatap Musa menaiki gunung Nebo, serta lama-kelamaan hilanglah dari pandangan mereka. Saya membayangkan adik-adik, detik-detik tak kala Musa di atas puncak gunung Nebo saat jubahnya ditiup angin, dengan kedua tangan menudungi matanya, ia melihat ke arah sungai Yordan dan pegunungan serta lembah-lembah subur negeri Kanaan. Kemudian saya tidak melihat apa-apa lagi. Seolah-olah sebuah tirai menutupi pandangan saya. Kitab suci memberikan kelanjutan kisah ini, yaitu lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Beor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Apakah yang ingin kita renungkan bersama tentang tokoh Musa ini? Tentang Musa ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita saat doa Musa yang tidak terkabulkan. Dalam kitab Ulangan kita menemukan perkataan Musa seperti yang terdapat dalam Ulangan 3 ayat 25-27. Musa yang telah memimpin umat Israel tiba di perbatasan negeri perjanjian. Allah mengatakan kepadanya bahwa ia boleh memandang negeri itu dari puncak gunung, namun tidak diperbolehkan untuk memasukinya. Ada kisah di balik ini yang dipaparkan dengan jelas dalam kitab Bilangan pasal 22. Pasal 20. Dalam perjalanan panjang di padang gurun tahun ke-40 ini, Musa bersama segenap umat tiba-tiba tempat yang disebut Meribah. Tiada air di sana. Umat menjadi sangat gelisah dengan kebutuhan mendesak ini, seperti kebiasaan perilaku mereka. Mereka mulai menyalahkan Musa sambil berseru, "Mengapa engkau membawa kami ke tempat sepi ini dan membiarkan kami mati kehausan?" Inilah yang kita mau renungkan di dalam kehidupan kita. Inilah penyebabnya kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Padahal sudah sampai di perbatasan adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, seorang pemimpin utama kita adalah Tuhan Yesus. Pemimpin manusia hanyalah wakil Tuhan yang sewaktu-waktu siap diganti. Tuhanlah yang berhak menentukan, mengangkat dan mengurapi pemimpin yang baru. Kemudian ia memilih Yosua yang penuh dengan roh, dan Musa pun memperkenalkannya kepada bangsa Israel. Dalam berbagai kehidupan, Allah telah menyiapkan segala hal yang untuk kemuliaannya. Tuhan memakai Yosua untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Mesir. Maukah kita menjadi pengganti hamba-hamba Tuhan yang membawa umat Allah kepadanya? Persiapkanlah dirimu adik-adik. Dan sebagai ayat hafalan kita pada sore hari ini, dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 9. Apa bunyinya di situ? Tolong adik-adik ini dihafal, minggu depan Rumo akan menanyakan kembali. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sampai di sini pelajaran kita. Kiranya adik-adik boleh mengerti, boleh dilakukan, boleh belajar dari Musa. Apa tujuannya kita belajar dari Musa? Mari kita berdoa.
Terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada sore hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap firman Tuhan yang didengarkan adik-adik kami. Boleh mengerti terlebih dilakukan dalam kehidupannya. Bahwa sebagai seorang pemimpin, hanyalah sebagai wakil Allah. Sewaktu-waktu Tuhan akan menggantikan juga. Oleh sebab itu Tuhan persiapkanlah semua adik-adik kami Madya Remaja. Sehingga siap untuk menggantikan hamba-hamba Tuhan ke depan ini. Menjadi seorang pemimpin juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan kami kembalikan kepadamu pada sore hari ini. Bahwa Tuhan telah menyertai kami sepanjang ibadah kami sekalipun secara daring ya Tuhan. Berkati apa yang kami sudah lakukan, baik itu melalui puji-pujian yang sudah dipersembahkan, Tuhan berkati. Bahkan terlebih ya Tuhan firman Tuhan yang sudah didengarkan adik-adik kami. Mari Engkau memberkati juga. Biarlah Tuhan akan menolong kami sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan akan menggembalakan kami siang dan malam. Terlebih ya Tuhan adik-adik kami akan mengikuti setiap pembelajaran ya Tuhan secara daring ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.